Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam renungan 79 untuk hari ini. Sebelum kita memulai renungan 79 untuk hari ini, mari kita ucapkan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah itu terus menjadi doa kita semua, menjadi penyemangat kita semua untuk kita terus rise up atau bangkit dalam kerohanian kita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tema yaitu Allah yang transenden dan imanen. Apa itu Allah transenden dan imanen? Kita mau belajar di dalam Mazmur 99 ayat 1 sampai yang ke-9. Tapi nanti kita akan telaah per ayat untuk kita mengerti apa itu Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Mari kita melihat yang pertama tentang Allah yang transenden. Allah yang transenden artinya adalah Allah yang melampaui, Allah yang lebih tinggi dan jauh dan pemahaman manusia secara normal. Jadi artinya adalah Allah yang melebihi pemahaman manusia secara normal. Dan konsep ini menekankan keagungan, kemahakuasaan, dan keberadaannya yang tidak bergantung pada dunia ciptaan, sehingga berada di atas segalanya, termasuk segala keterbatasan ruang, waktu, dan akal manusia. Jadi transenden adalah Allah yang jauh di atas. Jadi Allah transenden ini kita akan belajar banyak dan melihat bagaimana Allah itu begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya dan sempurnanya hingga melebihi akal manusia. Dan kita akan melihat di dalam Mazmur 99 ayat 1 dan ke-5. Jadi di sini kita akan melihat Allah yang transenden di dalam ayat 1 sampai yang ke-5. Akan saya bacakan, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Jadi di dalam ayat 1 sampai ke-5 ini terdapat ajakan menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang layak untuk kita sembah. Dan saya ingin mengupas per ayat di dalam ayat ini. Ayat yang pertama, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Ini memperlihatkan bagaimana berkuasanya Tuhan hingga bangsa-bangsa gemetar. Bahkan dikatakan bumi pun goyang atas kebesaran Tuhan. Dan kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan di dalam ayat yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Sion ini berbicara tentang Yerusalem, berbicara tentang bait Allah. Bagaimana Tuhan itu harus yang terbesar, atau Tuhan ini maha besar, terdapat dalam bait Allah, atau tempat beribadah, atau tempat untuk mencari Tuhan. Dan di sini dikatakan juga ia tinggi mengatasi segala bangsa. Jadi kuasanya ini dapat mengatasi segala bangsa. Lalu yang ketiga, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Jadi ini adalah respon bagaimana ketika Allah yang begitu dahsyat dan besar, kita diminta untuk menyanyikan syukur karena namanya begitu besar dan dahsyat. Lalu ayat yang keempat, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Di sini dikatakan atau ditekankan bagaimana Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang adil. Dan dia akan menegakkan kebenaran. Karena dia yang maha benar. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia akan mengadili hal-hal yang benar maupun yang salah. Dan di sini kita juga bisa melihat
bahwa hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Ini bicara tentang bangsa Israel. Bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi bangsa Israel. Dan di ayat yang kelima kita akan melihat, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Jadi kita di sini juga melihat bahwa respon kita diminta untuk merespon, yaitu tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Dan kita bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan dari ayat 1 hingga kelima. Tuhan menunjukkan bagaimana Dia adalah Allah yang transenden. Dia Allah yang begitu dahsyat, begitu besar. Dan kita diminta untuk merespon bahwa ketika Dia adalah Allah yang besar, kita harus merespon dengan sujud menyembah, meninggikan Tuhan. Itu adalah tentang ucapan syukur, tentang memuji, menyembah Tuhan. Lalu yang kedua kita akan belajar, yaitu Tuhan adalah Allah yang imanen. Apa itu Allah yang imanen? Allah yang imanen adalah Allah yang hadir di dalam dunia dan kehidupan manusia, bukan hanya sebagai pencipta yang jauh. Ini berarti Allah sangat dekat dan ikut serta dalam segala proses kehidupan, hadir dalam diri manusia dan memberikan anugerah kehadirannya secara konkret. Jadi imanen adalah Allah yang ada di dalam. Jadi ini berbicara bagaimana manusia begitu dekat dengan Allah. Manusia itu begitu kehadiran Tuhan begitu nyata dalam kehidupan manusia. Bagaimana Allah hadir melalui Tuhan Yesus dan Dia menunjukkan siapa dirinya, bagaimana Dia mengajarkan tentang kasih, bagaimana setelah Dia naik ke surga Dia mengirimkan penolong yang lain. Dan itulah wujud bagaimana Allah itu adalah Allah yang imanen, Allah yang begitu dekat dengan hidup kita. Dan kita akan belajar di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyuruhkan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jadi di ayat yang ke-6 sampai ke-9 ini pemazmur mengingatkan bagi para pemimpin Israel kala itu. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang menyerukan namanya. Mereka berseru pada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Jadi ini adalah gambaran yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang begitu besar. Tapi saat Musa, Harun, di antara imam-imamnya dan Samuel, mereka menyerukan nama Tuhan, dan Tuhan menjawab seruan mereka. Tuhan menjawab setiap doa mereka. Ini adalah gambaran yang begitu nyata bagaimana Tuhan itu hadir di dalam setiap seruan kita, di dalam setiap doa kita. Lalu di ayat yang ke-7, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Ini berbicara dalam tiang awan. Ini berbicara tentang tuntunan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan kita juga bisa melihat di situ, mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya. Terdapat ketaatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita di ayat ini, bagaimana mereka berpegang dalam peringatan-peringatannya, ketetapannya diberikan kepada mereka, dan kita bisa melihat bagaimana mereka hidup taat. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan memiliki kecenderungan untuk hidup yang taat, memiliki ketetapan di dalam Tuhan, kebenaran di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ini berbicara tentang Tuhan yang adil. Bagaimana Tuhan tidak sekedar menjawab doa mereka, tapi Dia adalah Allah yang adil dalam hidup mereka. Di ayat yang ke-9, Tuhan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Di sini seperti di ayat Ibrani 12 ayat 14,
berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi bagaimana kita diajarkan, ditutup perikop ini dengan mengejar kekudusan, bagaimana Allah yang imanen, Allah yang ada dalam diri kita, menginginkan untuk kita hidup kudus, menginginkan untuk kita hidup taat dalam ketetapan-ketetapannya, yaitu salah satunya adalah menjaga kekudusan kita. Di perikop ini kita bisa melihat ada sifat-sifat Allah yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang hadir, Allah yang maha adil, Allah yang maha tinggi, Allah yang setia, Allah yang kudus, dan Allah yang sempurna. Itu semua adalah sifat-sifat Allah yang kita bisa melihat dalam perikop ini. Dan ini seperti memperkuatkan kita bahwa Allah yang transenden ini, Allah yang besar ini, begitu sempurnanya Tuhan, tapi Tuhan adalah Allah yang imanen juga. Dia adalah Allah yang hadir dalam hidup kita. Untuk itu, firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana kita harus mensyukuri apapun hidup kita, apapun yang ada dalam tangan kita, apapun yang kita kerjakan, biarlah itu kita syukuri. Biarlah kita mengerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Kita harus mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang besar, melampaui akal manusia. Tapi Dia adalah Tuhan yang imanen, Tuhan yang hadir, yang menemani kita setiap harinya, dan Dia akan menuntun hidup kita agar hidup kita tetap di dalam ketetapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang sempurna, dan biarlah Tuhan kami mensyukuri bahwa Engkau adalah Allah yang imanen, Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu menemani kami, menyertai kami, memampukan kami Tuhan untuk melewati setiap proses yang ada Tuhan. Ya Tuhan, oleh Engkau, Jemaat GBD LCD Magelang beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia, Jemaat GBD LCD Magelang berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan renungan hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.